Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanggamus akan melakukan proses coaching. Dan sebelumnya, perkenalkan saya Meliawati sebagai observer, Ibu Yunisri Haryani sebagai coach, dan Ibu Tika Sulistiana sebagai coaching. Nah, sebelum proses coaching ini dilakukan, saya ada sedikit pertanyaan nih, Bu Yuni sebagai coach ya. Ya baik Bu Mel. Iya. Sebelum coaching Ibu lakukan dengan Ibu Tika, Bu Yuni sedikit bertanya-tanya nih ya. Yang pertama, saya ingin tahu bagaimana rubrik penilaian Bu dari percakapan coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Ya baik Bu Mel. Dalam praktek coaching kita nanti, rubrik penilaian yang akan saya munculkan adalah pada alur tirta Bu. Jadi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu nanti akan saya munculkan dalam proses coaching saya. Jadi akan memunculkan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta ya Bu Yuni ya. Nah, selanjutnya Bu Yuni, saya akan menanyakan apa kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan hari ini yang ingin Ibu kembangkan Bu? Iya. Ada dua Bu Mel yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua saya akan memunculkan pertanyaan berbobot. Harapan saya dengan dua kompetensi itu saya bisa menggali ide atau potensi dari permasalahan yang dimunculkan oleh kursi saya. Oke, jadi Ibu yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot ya Bu Yuni. Nah, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, apa sih Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Jadi indikatornya saya menggali potensi kursi berdasarkan pertanyaan berbobot yang saya munculkan, dan dengan fokus mendengarkan kursi maka saya akan menemukan kata kuncinya Bu Mel dari permasalahan yang dimunculkan oleh kursi saya. Oke, jadi Ibu ingin menggali potensi dari kunci itu sendiri, dan dengan mendengarkan aktif Ibu akan mendapatkan kata kunci ya Bu ya, supaya kunci juga bisa Ibu gali dengan pertanyaan berbobot sesuai yang kompetensi yang Ibu kembangkan. Nah baik Ibu Yuni, silahkan melakukan coachingnya, mungkin sudah siap. Saya persilahkan Bu Mel. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Bu Tika, gimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini untuk fisik saya kurang sehat, Aduh, untuk kenapa pikiran nih? juga agak galau ini Bu. Oh gitu. Pantesan kemarin ya Bu Tika telepon saya pribadi ya, Iya. janjian minta ketemu hari ini ya Bu Iya, Tika ya. iya, saya kemarin itu sudah nelpon Ibu itu karena saya pengen bercerita lah sama Ibu. Mudah-mudahan dengan cerita dengan Ibu ada solusi yang bisa saya dapatkan itu lah Bu. Kira-kira apa sih Mbak masalahnya Bu Tika ya? Maaf, masalah Bu Tika ini apa gitu sampai kok kita pengen ketemuan ngobrol-ngobrol hari ini? Iya, saya ini lagi galau karena pembelajaran di kelas ya Bu ya. Saya kan ngajar matematika ini Bu. Nah, ngajar kelas 7 itu sekarang itu susah banget Bu. Saya merasa susah kalau saya mengajar itu. Karena saya belum masuk itu anak-anak sudah malas duluan. Karena mendengar kata matematika, baru dengar pelajarannya aja mereka sudah malas loh Bu gitu. Karena dianggapan mereka itu matematika itu susah gitu. Matematika itu ya pokoknya pusing lah kalau berhadapan dengan matematika. Nah, dari pemikiran mereka itu akhirnya yaitu belajarnya ogah-ogahan, belajarnya nggak ada semangat sama sekali. Nah, jadi saya mau masuk juga kadang harus berpikir keras ini masuk ya begitulah Bu. Akhirnya terlihat Bu di hasil PTS yang baru saja kita laksanakan kan sudah langsung ketahuan Bu bahwa hasilnya memang jauh banget dari yang diharapkan. Gitu. Lama. Jadi intinya dari yang sudah disampaikan Bu Tika itu motivasi belajar mereka ya, karena sugesti mereka matematika itu sulit. Iya. Sehingga mempengaruhi alam bawah sadar mereka, sehingga pembelajarannya hasilnya menurun. Iya. Kira-kira kalau Bu Tika sendiri pengennya kondisi idealnya seperti apa gitu? Saya maunya ya itu kan emang subjektif ya Bu ya, matematika susah itu gitu.
saya maunya itu anak itu senang dengan matematika dulu. Kalau misalnya ada kesenangan dari matematika itu kan berarti kan ada ketertarikan dia dengan matematikanya, Bu. Nah, saya ini memunculkan ketertarikan itu, ketertarikan mereka ke matematikanya, dan seperti itu, Bu. Jadi memotivasi siswa agar tidak beranggapan lagi dengan matematika susah. Jadi Bu Tika mau kondisi idealnya itu anak-anak Bu Tika itu happy ya Iya. dengan pelajaran Bu Tika ya. Tepat sekali. Jadi kalau masuk itu, seneng nih matematika gitu ya. Sehingga kan mereka termotivasi tuh belajarnya gitu ya. Iya, iya, Nah, Bu. benar seperti itu. Nah, jadi Bu Tika, kira-kira nih kalau boleh saya tahu rencana yang akan Bu Tika lakukan supaya kondisi ideal dari yang Bu Tika harapkan tercapai itu apa gitu Bu ke depannya? Nah, dari sini tuh saya berpikir kan saya mau membuat matematika itu menyenangkan ya, Bu ya. Ya berarti jadi saya berpikirnya bagaimana cara membuat pembelajaran di kelas itu jadi menyenangkan dulu gitu. Saya berpikir untuk mengubah cara pembelajaran saya yang telah saya lakukan. Kalau dulu hanya dengan buku, terus dengan materi, setelah itu soal segala macam, saya maunya sekarang itu sudah mulai beralih ke game sepertinya, Bu. Karena anak-anak itu sekarang kalau saya ngajar SMP itu condongnya kan ke permainan, itu masih senang-senangnya gitu, Bu. Jadi rencana saya seperti itu, Bu. Wah, keren banget itu Bu. Jadi dari yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya menurut Ibu kurang bermakna gitu ya. Iya. Ibu akan melakukan beralih ke game. Iya, gitu iya. Dengan harapan mudah-mudahan anak-anak itu lebih enjoy, lebih Enjoy, menyukai lebih, gitu iya. ya. Luar biasa itu Bu rencana Ibu. Tentu saja itu kan harus dilanjutkan dengan aksi ya Bu ya. Iya. Untuk rencana-rencana kedepannya Bu Tika akan melakukannya kapan nih gitu dari rencana Ibu? Ya, tentu secepatnya, Bu, karena untuk memperbaiki hasil belajar sebelumnya, maka sekarang harus saya sudah mulai aksikan, Bu. Dari sekarang saya sudah merencanakan RPP seperti apa yang harus saya buat gitu untuk minggu depan, karena ini kan masih puasa. Saya berpikir mungkin puasa masih tidak efektif, tapi sepertinya masih bisa dilaksanakan. Kita main atau kita buat game yang simple, yang penting tidak terlalu serius begitu, Bu. Kalau boleh tahu Bu, itu jenis game yang akan Ibu berikan yang seperti apa ya Bu? Itu model-modelnya gitu. Ya, kalau game saya kalau dari yang saya baca referensi gitu ya, Bu, ya, kemarin itu sudah mulai cari-cari gitu. Nah, itu yang dia bermain grup bisa, terus atau yang pakai word wall itu, yang pakai komputer itu juga bisa dilakukan sepertinya, Bu. Yang santai-santai dulu aja lah, karena mereka kan akan masih puasa ya, Bu ya. Jadi permainan yang intinya mengenjoykan pikiran mereka dulu lah, jangan sampai mereka tegang lagi setelah ini diporsir untuk mendapat nilai bagus gitu kan, jadi stres lagi mereka. Saya takutnya seperti itu. Keren tuh Bu ya. Jadi Ibu mau melakukannya dalam beberapa waktu ke depannya gitu ya. Tapi Bu Tika, kalau dilihat dari rencana Ibu tadi itu kan harus ada sarana prasarana nih yang diperlukan. Kira-kira Bu, menurut Bu Tika sendiri untuk daya dukung seperti sarana prasarana atau dari stakeholder gitu, dukungan seperti apa yang ingin Bu Tika harapkan? Kalau dukungan pasti saya akan sangat membutuhkan. Untuk sarana dan prasarana, setelah saya lihat di sekolahan ya, Bu, itu untuk media matematika itu alhamdulillah tersedia, Bu. Iya. Tapi kalau untuk permainan seperti game board wall itu kan harus saya sendiri yang bikin gitu. Dan tapi sepertinya masih bisa dilaksanakan karena hanya butuh laptop aja, Bu. Gitu. Dan kalau dari stakeholdernya itu, misalnya dari kepala sekolah, kepala sekolah saya itu alhamdulillahnya satu jurusan dengan saya, Bu, sama-sama matematika, jadi sama mengertinya lah ya, Bu, sama memahami. Dan setelah saya ceritakan, ya beliau mendukung penuh rencana aksi saya. Mudah-mudahan
Dan tentunya dari rekan sejawat saya juga membutuhkan saling sharingnya lah ya Bu ya. Mungkin ada juga guru senior yang mereka sudah melakukan terlebih dahulu Bu gitu. Jadi saya akan berusaha benar-benar mencontoh mereka. Iya, iya. Wah, luar biasa itu Bu. Jadi dari sarana prasarana tidak ada masalah ya, karena ternyata sudah tercukupi ya. Iya. Stakeholder juga sangat kuat dukungan dan motivasinya ya. Untuk kedepannya nanti langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, tantangannya seperti apa? Kalau tantangan pasti ada ya Pak, ada ya Bu ya. Kalau tantangan saya yang terpikirkan tantangan sekarang itu adalah di anak didik saya gitu. Kadang di pikiran saya juga bisa nggak ya mereka aktif lagi gitu, karena sebenarnya kan matematika susah itu kan sudah tertanam sejak mereka SD ya Bu ya. Jadi untuk merubahnya tentu tidak tidak mudah, tidak dalam waktu singkat juga seperti itu. Jadi tantangannya dari murid sendiri ya. Ya, iya benar Bu. Karena impact siswa ya, motivasinya ini kita munculkan. Benar. Iya, baiklah. Panjang lebar yang sudah kita bicarakan Bu Tika, kira-kira dari perbincangan kita hari ini, apa sih yang bisa Bu Tika simpulkan nih pada perbincangan kita hari ini Bu Tika? Iya, terima kasih loh Bu. Intinya saya berterima kasih dengan Ibu. Setelah ngobrol-ngobrol seperti ini, saya tuh secara nggak langsung menemukan ternyata memang sharing itu coaching ini luar biasa sih. Saya yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya, akhirnya sekarang saya bisa menemukan apa rencana selanjutnya itu sudah terpikirkan oleh saya. Intinya terima kasih Ibu. Sama-sama, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya ya Bu Tika ya. Sangat Saya tunggu bermanfaat. loh rencana aksi ke depannya Bu Tika. Iya Bu. Nanti lain waktu kita bisa komunikasi lagi. Saya akan bertanya untuk rencana aksinya sudah jalan atau belum. Ya, begitu ya Bu Tika ya. Hari ini cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, proses coaching sudah dilakukan ya ini dan Tika luar biasa. Saya juga sudah mengamati melalui rubrik penilaian yang saya gunakan. Saya juga sudah checklist dan mencetak apa yang sesuai dari proses coaching ini Bu. Nah, ada berapa hal yang akan saya tanyakan Bu terkait dari proses coaching yang sudah Ibu tampilkan ini. Alur cerita yang saya lihat Ibu sudah muncul dari tujuan umum, dari identifikasi masalah, juga dari rencana aksi dan bagaimana tanggung jawab dari coach itu sendiri sudah nampak dari percakapan pada siang hari ini. Saya ada pertanyaan Bu. Iya Bu. Nah, dari coaching yang sudah Ibu lakukan ini, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan ini sudah tercapai? Iya, tadi dari praktek coaching yang saya lakukan terhadap kursi saya Bu Tika, alhamdulillah sudah melakukan sesuai alur cerita yang sudah Bu Mel katakan tadi ya. Jadi dari tujuan sampai tanggung jawab, di situ saya bisa menggali potensi atau ide-ide yang muncul dari kursi saya melalui permasalahan yang beliau utarakan, dan beliau sudah menemukan ya solusi dari permasalahan sendiri melalui pertanyaan berbobot yang saya munculkan dan juga ketika saya aktif mendengarkan. Jadi sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Bu ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin juga Ibu kembangkan. Nah, saya juga lihat Ibu dari percakapan coaching ini nampak sekali percakapannya itu bebas Bu dari penilaian dan asumsi, dan Ibu juga tadi memberikan fokus pada apa yang ingin Ibu kembangkan, yaitu dari mendengarkan diri dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, satu hal lagi Bu Yuni yang akan saya tanyakan. Nah, dari coaching tadi yang sudah dilakukan, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan selain dari kompetensi yang mungkin tadi Ibu katakan di awal? Mungkin untuk kedepannya saya ingin lebih menekankan ke pertanyaan berbobot ya Bu Mel ya. Tadi saya sudah memunculkan pertanyaan sih, cuma menurut saya sebagai refleksi diri saya sebagai coach, pertanyaan yang saya munculkan bobotnya itu masih kurang gitu ya. Kalau dari 1 sampai 10 lah masih di angka
89 gitu ya. Harapan saya ke depannya saya bisa memunculkan pertanyaan berbobot yang lebih dari ini. Oke, jadi Bu Yuni ingin lebih mengembangkan itu lagi ya Bu ya, pertanyaan berbobot itu supaya lebih efektif juga ini ya. Oke baik, saya rasa cukup ya Ibu Tika, Ibu Yuni dari percakapan coaching kita hari ini juga sudah mencatatnya dengan baik apa yang Ibu Yuni dan Ibu Tika lakukan. Mudah-mudahan proses coaching ini yang pasti bermanfaat Bu untuk kita sebagai pendidik, dan mudah-mudahan akan lebih sering kita lakukan Bu seperti ini ya nanti di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah baik, terima kasih. Cukup untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.